Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mara'an sami'a minna hadithan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang menyampaikan hadis, mendengarkan hadis, mempelajarinya lalu menyampaikannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat, karena banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama belajar membaca kitab Fathul Kabir karangan Imam Suyuti. Kali ini babnya atau temanya kira-kira sebuah pertanyaan, kenapa kita harus mencintai orang Arab? Yang kedua, kenapa kita harus mencintai Ahlul Bait? Yang ketiga, kenapa kita harus mencintai para Habib atau Habaib? Kira-kira itu pertanyaan yang ingin kita cari jawabannya pada beberapa hadis berikut. Hadis yang pertama dari kitab Fathul Kabir, hadis nomor 353. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbul araba li thalathin li anni arabiyyun wal qur'anu arabiyyun wa kalamu ahlil jannati arabiyyun. Artinya hadis nomor 353 kitab Fathul Kabir karangan Imam Suyuti. Cintailah orang-orang Arab karena 3 alasan. Alasan pertama, karena aku orang Arab, kata Rasulullah. Alasan kedua, karena Al-Quran berbahasa Arab. Dan alasan ketiga, karena bahasa surga adalah bahasa Arab. Hadis riwayat Uqaili, Tabrani dalam Al-Kabir, Hakim dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dari Ibnu Abbas, status hadis ini sahih. Catatan untuk status hadisnya, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif, tetapi saya memilih mencantumkan yang berpendapat sahih. Penjelasan singkatnya, apabila cinta seseorang kepada bangsa Arab karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga orang Arab, atau karena Al-Quran juga berbahasa Arab, atau karena bahasa penduduk surga juga berbahasa Arab, maka cintanya tersebut bisa menjadi jalan atau menjadi bukti jika dia benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia benar-benar mencintai Al-Quran, dan jika dia benar-benar kandidat penduduk surga. Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang merendahkan atau membenci orang Arab karena ketiga alasan tersebut, maka dia bisa menjadi kafir. Tetapi jika membenci bangsa Arab atau orang Arab karena kekafirannya atau karena kemunafikannya, maka hal tersebut menjadi wajib hukumnya. Maksudnya, kita wajib benci terhadap perilaku kafir dan perilaku munafik orang Arab. Dengan demikian, maka jelaslah bagi kita bahwa terkadang kita wajib mencintai bangsa Arab dan terkadang kita wajib membenci bangsa Arab karena perilaku mereka. Nah, jadi begini, ini terkadang sekarang kan lagi ramai di medsos. Ada yang menyukai orang Arab, ada yang membenci orang Arab. Bahkan di medsos muncul istilah kadrun atau kadal gurun. Juga muncul istilah kambing atau jenggot kambing untuk
Dan kedua istilah tersebut digunakan untuk merendahkan atau melecehkan orang-orang Arab, kadrun misalnya kan, atau untuk melecehkan non Arab yang dinisbahkan kepada Arab. Nah, lalu kita kepingin tahu sebetulnya menurut Rasulullah SAW bagaimana sikap yang proporsional kita terhadap orang-orang Arab. Manakah pada hadis ini Rasulullah SAW mengajukan supaya kita mencintai orang Arab karena 3 hal. Pertama, karena Rasulullah orang Arab. Mau tidak mau, suka tidak suka, sudah terlanjur bahwa Rasul yang paling utama Rasulullah SAW dilahirkan sebagai orang Arab. Mau tidak mau, status Arab beliau itu melekat pada diri beliau. Oke, jadi bangsa Arab atau orang Arab mendapat tambahan kemuliaan karena nabinya umat Islam Rasulullah SAW terlahir sebagai orang Arab. Dengan demikian, kalau kita mencintai orang-orang Arab karena Rasulullah juga orang Arab, cinta tersebut bisa menjadi salah satu bukti bahwa kita mahabbah kepada Rasulullah, bisa menjadi salah satu bukti bahwa kita mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya rasa cinta tersebut bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Pun sebaliknya, kalau kita membenci orang Arab karena nabinya orang Arab, kan Rasulullah orang Arab, maka perasaan benci atau perasaan menghina tersebut bisa menyebabkan kita menjadi salah satu orang yang kafir. Istilahnya iri dengki, seperti yang dilakukan dulu oleh orang-orang Yahudi. Mereka itu kan berharap, mereka percaya dan yakin akan lahir Nabi akhir zaman. Harapan mereka Nabi tersebut lahir dari kelompok orang-orang Yahudi. Ternyata malah dari kelompok bangsa Arab di Mekah. Maka mereka kecewa. Nah, kemudian mereka itu membenci sebagian orang-orang Arab karena Nabi lahir di Arab. Nah, hal seperti itu yang membuat mereka kafir atau membuat mereka munafik. Yang kedua, kenapa kita harus mencintai orang Arab? Karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Kalau kita mencintai orang Arab karena Al-Quran juga orang berbahasa Arab dan diturunkan di Arab, maka perasaan cinta kita yang seperti itu bisa menjadi salah satu sebab, bisa menjadi salah satu bukti bahwa kita mencintai Al-Quran, dan akhirnya kita dikelompokkan terhadap keluarga Al-Quran, dan akhirnya rasa cinta kita terhadap Al-Quran, terhadap bangsa Arab tersebut bisa menjadi salah satu sebab kita selamat di dunia maupun di akhirat. Pun sebaliknya, kalau kita membenci orang Arab karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, nah rasa benci seperti itu bisa menyebabkan kita menjadi orang yang misalnya kita iri nih sebagai orang Indonesia, kenapa Al-Quran enggak bahasa Indonesia saja? Nah, karena begitu. Nah, kira-kira perasaan yang mirip-mirip seperti itu nanti bisa menyebabkan kita tergelincir pada kekafiran. Yang ketiga, kenapa kita mesti mencintai orang-orang Arab, mencintai bangsa Arab? Karena kelak bahasanya ahli surga adalah berbahasa Arab. Ya kan? Artinya apa? Artinya kalau kita mencintai orang Arab karena bahasa Arab akan digunakan oleh para penduduk surga, maka rasa cinta tersebut bisa menjadi salah satu tanda, bisa menjadi salah satu sebab kita menjadi keluarga di surga. Allahumma amin. Ingat. Nah, kita saat ini kan kita melihat bahwa rasa cinta kita
terhadap orang Arab bisa menyebabkan keselamatan kita di dunia dan di akhirat kalau rasa cinta tersebut berdasarkan 3 hal tadi. Sebaliknya kalau kita membenci orang Arab karena ketiga alasan tadi itu juga bisa menyebabkan kita tergelincir. Nah, sekarang mari kita lihat ini, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Itu bahwa yang ke Arab-Araban yang positif tentunya itu sudah kadung menjadi syiar agama Islam. Contoh, orang Arab suka berpakaian jubah, dan jubah sudah menjadi syiar agama Islam sejak dulu. Maka kalau kita istilahnya kurang suka terhadap jubah, hati-hati, jangan-jangan nanti kita ujung-ujungnya bisa membenci agama yang kita anut. Contoh misalnya terkadang ada kampanye benci Arab gitu kan. Mungkin bagi orang-orang yang tidak berpikir tidak akan ada efek apa-apa. Nanti pada hadis berikutnya kita akan. Sekarang bahas ini saja dulu deh. Gitu ya, kita lanjutkan. Nah, mencintai orang Arab saja sangat dianjurkan, apalagi orang-orang Arab yang sangat spesial seperti orang Quraisy misalnya, seperti keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para habib dan habaib. Maka kita wajib mencintai habib dan habaib dari segi bahwa mereka itu memiliki gen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari segi mereka ahlul selanjutnya. Nah, tetapi kalau ada nih orang Arab misalnya yang berperilaku kafir misalnya, atau yang berperilaku munafik, maka kita wajib membenci perilaku kafirnya tersebut. Maka kita juga wajib membenci perilaku munafiknya tersebut. Isinya perbuatannya yang kita benci. Jadi kesimpulannya, kita boleh mencintai orang Arab berdasarkan 3 sebab tadi itu, tetapi kita juga boleh membenci orang Arab karena kemunafikan mereka, karena kekafiran mereka, karena perbuatan mereka. Contoh konkret misalnya, kalau kita orang-orang Islam yang berada di Indonesia, itu kan terkadang ada orang-orang Arab yang datang ke tempat kita hanya untuk berbuat zina misalnya, untuk mabuk-mabukan, untuk melakukan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang haram, yang maksiat. Nah, itu perbuatan orang Arab seperti itulah yang harus kita benci, yang harus kita tidak sukai, begitu. Jelas ya? Jadi kita harus mencintai bangsa Arab karena 3 alasan tadi itu. Tetapi kita juga harusnya, sehingga ketika ada sesuatu yang tidak kita suka dari orang-orang Arab, maka konteksnya seyogyanya dalam konteks cinta. Misalnya ketika ada orang berbuat sesuatu yang tidak baik, misalnya berbuat zina, nah maka konteks kita itu konteks para pecinta. Bagaimana orang yang mencintai? Oh iya, kalau kita melihat orang yang kita cintai benar, baik, maka kita puji, kita ikuti, kita sanjung, kita nilai positif. Tetapi kalau ada orang yang kita cintai ternyata berbuat tidak baik, maka biasanya sikap yang kita ambil adalah 1, diam, 2, mengingatkan dengan cara yang baik. Dari dalam misalnya kita panggil, berbicara 4 mata bahwa kamu itu begini, begitu, tidak baik kamu itu. Berbeda kalau konteksnya konteks memusuhi atau tidak menyukai, maka biasa depan umum, bla 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 bla, sehingga membuat saling merendahkan, saling mencaci, bukan seperti itu. Nah, kita lanjutkan hadis berikutnya, kitab Fathul Kabir karangan Imam Suyuti, hadis nomor 354. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbul araba wa baqa'ahum fa inna baqa'ahum nurun fil islami wa inna fana'ahum zulmatun fil islami. Hadis riwayat Abu Syekh fi Tsawab dengan Abi Hurairah. Status hadis ini dhaif.
Artinya cintailah orang Arab dan kelestarian mereka, karena sesungguhnya kelestarian mereka adalah cahaya di dalam Islam dan kehancuran mereka adalah kegelapan di dalam Islam. Hadis riwayat Abu Syekh di dalam As-Sawab dari Abu Hurairah, status hadis itu dhaif. Nah, alasan yang keempat tentunya kenapa kita harus mencintai orang Arab. Karena apa? Karena kejayaan mereka bisa menjadi pertanda atau bisa menopang kejayaan Islam. Karena apa? Kelestarian mereka tentunya dari segi budaya, pendidikan dan lain-lain bisa menopang kelestarian Islam. Sebaliknya, kehancuran mereka bisa menjadi pertanda kehancuran umat Islam. Begini cara melihatnya. Ini Islam. Islam secara syariat itu sempurna, itu full, itu dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat Islam, pemeluk syariat Islam ini, itu kebudayaannya atau pemahamannya terhadap Islam, pengamalannya terhadap Islam, kebudayaan berdasarkan Islam itu bisa jadi terus menurun, terus. Seperti yang diistilahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairul qurun qarni, terus summa ladzi yalunahum terus sebaik-baik kurun atau zaman ada zamanku, kemudian zaman berikutnya. Dengan kata lain, sebaik-baik orang yang mengamalkan syariat Islam itu di zaman Rasulullah, kemudian zaman berikutnya. Nah, dalam konteks orang Arab pun akan terjadi begitu, bahwa peradaban orang-orang Arab, perilaku orang-orang Arab ini sudah kadung menjadi syiar Islam, sudah kadung menjadi, jadi Muslim Arab itu sudah kadung menjadi semacam barometer. Nah, kalau Muslim Arab baik itu wah itu pusatnya Islam, orang-orangnya baik kan begitu. Nah, kalau orang-orang Arab keislamannya kurang baik, wah itu istilahnya pusatnya Islam saja begitu, apalagi yang bukan di pusatnya gitu. Ahibbul araba wa baqa'ahum fa inna baqa'ahum nurun fil Islam. Nah, kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan mencintai orang Arab, yang kedua mencintai kekekalan atau kelestarian orang Arab. Alasan keempat dan kelima. Kenapa demikian? Karena kelestarian mereka itu bisa menjadi cahaya di dalam Islam, bisa menjadi citra baik di dalam Islam, bisa menjadi jalan hidayah di dalam Islam. Bisa Anda bayangkan kalau orang-orang Arab Mekah misalnya perilakunya sudah kafir lagi semua, udah secara teori di sana kita akan susah lagi menjalankan ibadah haji misalnya. Kenapa? Oh iya, karena Mekah dikuasai oleh orang-orang yang kafir, misalnya orang yang munafik. Atau misalnya kalau kota Madinah, Masjid Nabawi dikuasai oleh orang-orang kafir atau orang-orang munafik, maka kita akan susah sholat di Masjid Nabawi, akan susah sholat atau berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh misalnya yang contoh konkret yang real itu di Palestina, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sekarang itu kan dikuasai oleh orang-orang Yahudi, oleh bangsa Yahudi, orang yang menyebutnya Zionis biasa itu. Nah, kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, betapa sulitnya umat Islam akan beribadah di masjid itu. Nah, kira-kira begitu. Kalau bangsa Arab nih sampai memiliki nasib yang sama seperti bangsa Palestina, maka umat Islam di Arab khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam walaupun ada di luar Arab harus tetap menopang kejayaan bangsa Arab, harus tetap menopang keberhasilan bangsa. Karena apa? Karena alasan tadi itu. Contoh yang sangat mudah misalnya adalah umat Islam di Palestina. Coba Anda bayangkan, pertama misalnya bangsa Arab runtuh, diseranglah misalnya oleh orang-orang kafir. Nah, kemudian orang kafir menguasai Mekah. Akibatnya apa? Akibatnya umat Islam seluruh dunia
tidak bisa melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam, maka cahaya Islam meredup. Sebetulnya bukan cahaya Islam, cahaya umat Islam meredup di sana. Atau misalnya Arab Saudi diserang oleh musuh orang-orang kafir, kemudian Masjid Nabawi dikuasai oleh orang-orang kafir, maka umat Islam seluruh dunia akan susah untuk berziarah ke makam Rasulullah. Sehingga kita tahu betapa pentingnya peranan orang-orang Arab untuk kejayaan Islam dan umat Islam. Oleh karena itu akan selalu ada orang-orang yang menyerang orang-orang Arab. Salah satu alasan mereka yaitu yang mereka bidik sebetulnya bukan orang Arabnya, tetapi ajaran atau syariat Islamnya. Saya jadi ingat ceramah seorang ustadz yang kondang di Indonesia ketika zaman guru kita bersama Ustadz A'agim itu terkena kasus poligami misalnya. Awal-awalnya ketika A'agim melakukan poligami, yang dibidik itu oleh media, sebagian media itu adalah A'agimnya. Tetapi makin kesini itu nama A'agim udah nggak ada lagi. Yang dibidik adalah syariat poligaminya. Mereka ingin supaya umat Islam merasa janggal dengan syariat poligami. Nah, setelah orang merasa janggal, merasa bahwa ternyata syariat poligami ini tidak baik, nah, kemudian berlanjut bahwa ternyata pelopor poligami adalah Rasulullah SAW. Kalau begitu Rasulullah orang yang tidak baik. Nah, setelah sampai di situ, kalau begitu Rasulullah sebagai pembahas syariat Islam, maka syariat Islam adalah syariat yang tidak baik, maka runtuhlah ajaran Islam di muka bumi ini. Kira-kira begitu. Nah, dalam konteks orang Arab pun begitu. Pertama yang mereka serang adalah orang-orang Arab yang berbuat maksiat misalnya. Tuh orang Arab berbuat begini, tuh orang Arab berbuat gini. Pada akhirnya mereka akan mengatakan, ternyata orang-orang Arab orang-orang yang tidak baik, brengsek misalnya. Setelah sampai di situ, mereka juga akan mengatakan, ternyata Rasulullah juga orang Arab ya. Kalau begitu Rasulullah bagian dari orang yang tidak baik. Nah, setelah sampai Rasulullah, kemudian Islam, kemudian Allah. Nah, akhirnya mereka yaitu orang-orang kafir akan selalu mencari celah untuk menyerang orang Islam. Dan salah satu penopang terhadap ajaran-ajaran Islam, syiar Islam pada orang Arab itu tadi. Maka mau tidak mau, misal kalau di Indonesia yang kata populer sekarang kadrun. Nah, kita harus melihat dalam konteks apa orang mengucapkan kadrun itu. Nah, kalau dalam konteks melecehkan orang Arab, hati-hati, nanti bisa tembus ke dalam tujuan orang-orang kafir itu tadi, kan begitu. Terus ahibbul araba wa baqa'ahum fa inna baqa'ahum nurun fil islami wa inna fanahum zulmatun fil islami. Nah, yaitu wa inna fanahum, karena kemusnahan bangsa Arab merupakan salah satu kegelapan atau ciri keruntuhan budaya Islam. Mungkin kita akan sulit berpikir, bagaimana mungkin sebuah bangsa bisa musnah. Nah, tetapi kalau Anda, kebetulan sekarang ini sedang ramai ya, terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Dalam salah satu berita singkatnya kita itu membaca bahwa Rusia melakukan simulasi peluncuran nuklir untuk menghapus Inggris dan apa tuh yang di samping Inggris, untuk melenyapkan Inggris dari peta, itu kan. Jadi dengan sebuah nuklir yang diluncurkan dari dalam laut, kemudian laut akan menimbulkan gelombang tsunami yang sangat tinggi, kemudian gelombang tsunami tersebut meratakan negara Inggris, maka hilanglah bangsa Inggris, kira-kira begitu. Nah, ketika bangsa Inggris, maka seluruh kebudayaan Inggris, seluruh ajaran Inggris yang ada di dunia akan diremehkan oleh manusia. Kenapa? Sumbernya juga nggak. Nah, kira-kira begitu. Logisnya atau nalar kita manusia nih, kalaulah bangsa Arab itu kemudian budayanya runtuh, rusak, Mekah Madinah tenggelam misalnya,
karena peristiwa seperti tadi itu, misalnya karena dinuklir atau di apa, ya udah pusat Islam meruntuh, hancur, hilang, maka itu merupakan suatu zulmatun fil Islam, kegelapan. Maka itulah satu sisi merupakan kewajiban kita orang-orang ajam untuk tetap menopang budaya dan tradisi Arab yang positif. Pada sisi lain, bangsa Arab atau orang-orang Arab mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Coba Anda bayangkan, ada sekitar 1 juta lebih, bahkan 2 juta mungkin, umat manusia yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam ibadah haji. Mereka semuanya setor, dalam tanda petik, setor uang itu ke tanah Arab itu kan. Itu salah satu bentuk penopangan umat Islam baik secara langsung maupun tidak langsung. Sudah jelas ya. Jadi sampai di sini itu ada 5 alasan mengapa kita harus mencintai bangsa Arab. Yang pertama, karena Rasulullah orang Arab. Yang kedua, karena Al-Quran berbahasa Arab. Yang ketiga, karena ahli surga berbahasa Arab. Yang ketiga, karena lestarinya bangsa Arab bisa menjadi cahaya di dalam Islam. Yang ketiga, karena orang Arab bisa menjadi cahaya di dalam Islam. Yang keempat, karena kemusnahan bangsa Arab bisa menjadi zulmatun, kegelapan di dalam Islam itu. Jadi Anda tinggal memilih, mau memilih orang yang mencintai orang Arab, mencintai para habib dan para habaib, atau sebaliknya, orang yang membenci bangsa Arab atau yang membenci habaib, yang pada akhirnya membenci. Itu pilihan-pilihan, karena nanti beda standingnya. Standing orang yang cinta dengan standing orang yang membenci itu akan beda, meskipun melihat satu peristiwa yang sama. Nah, kita tentunya umat Islam harus memilih standing kita yang mencintai orang Arab, yang mencintai habib dan mencintai para habib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 355 dari kitab Fathul Kabir karangan Imam Suyuti. Ahibbul fuqara'a wa jalisuhum wa habbal araba min qalbik wal yarudda 'anil nasi ma ta'lamu min nafsik. Hadis riwayat Hakim dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Cintailah orang fakir dan duduklah bersama mereka. Cintailah orang Arab dari dalam lubuk hatimu. Pengetahuanmu tentang kekurangan dirimu cukuplah sebagai alasan untuk tidak meremehkan orang lain. Nah, tentu hadis ini minimal itu mengandung 3 poin. Pertama, poin mencintai orang fakir, kemudian duduk bersama mereka. Yang ketiga itu poin untuk mengkoreksi diri sendiri dan meninggalkan mengkoreksi orang lain. Dan yang keempat, poin mencintai orang Arab dengan sepenuh hati, yang akan kita bahas ya, wahibbal araba min qalbi. Nah, lalu bagaimana caranya kita mencintai orang Arab, mencintai sesuatu yang datang dari Arab? Min qalbi, dengan sepenuh hati. Jadi kita mencintai orang Arab, mencintai budaya Arab di sini dianjurkan dengan sepenuh hati. Bukan hanya mulut saja. Saya cinta nih orang Arab tapi malas pakai jubah misalnya, meskipun jubah hukumnya sunnah. Kita itu istilahnya cinta orang Arab tapi malas memakai susuran atau memakai siwak kayu arok, meskipun pakai kayu arok sunnah, tapi memakai kayu arok itu merupakan salah satu budaya orang Arab yang kemudian menjadi ajaran Islam. Kemudian memakai celana cingkrang misalnya, dan budaya lain harus dibuktikan. Jadi kita itu mencintai orang Arab, khususnya mencintai para habib dan syarifah itu dengan sepenuh hati, tidak hanya istilahnya dalam mulut saja. Nah, salah satu konkret nih, orang-orang yang mencintai Arab itu misalnya dia itu minimal mengatakan kata-kata Arab. Iya, orang yang membaca Al-Quran itu kan bahasanya Arab semua. Orang yang membaca kitab-kitab kuning itu kan bahasanya Arab semua. Jadi dari sana saja sudah ketahuan. Salah satu tanda ya, tentunya tidak
tidak mutlak. Coba lihat saja mulutnya, lebih banyak mengucapkan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Nah itu ketahuan kan. Kalau dia cinta Arab tentu dia akan banyak mengucapkan lafal Arab, baik lafal Arab dalam hadis, baik lafal Arab dalam Al-Quran, baik lafal Arab di dalam kitab-kitab kuning, baik lafal Arab dalam percakapan sehari dan lain-lain. Jadi salah satu gerakan cinta Arab misalnya bisa dimulai dengan belajar berbahasa Arab. Bisa dimulai dengan cara berpakaian ala orang Arab gitu. Jadi kita nggak boleh syirik karena apa? Islam sudah kadung diturunkan di tanah Arab, meskipun kemudian menjadi rahmatan lil alamin, tapi tetap pusatnya itu di seperti itu. Nah di sini wa habbal Arab wa ahibbal Araba min qalbik, cintailah orang Arab dengan sepenuh hati. Nah, yang real tentu tidak semua orang Arab harus kita cintai, karena orang Arab yang kafir, yang munafik itu tidak harus kita cintai. Nah, kalau yang real orang Arab yang ada di Indonesia yang harus kita cintai itu Habib atau Habaib atau Syarifah. Setiap orang tentu punya idola Habib sendiri. Saya suka Habib A, saya suka Habib B, saya suka Habib C. Nah sudah selayaknya setiap orang Islam punya idola seorang Habib. Dalam rangka apa? Dalam rangka bahwa dia adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencintai orang Arab adalah cahaya. Dalam rangka apa? Bahwa menjaga sendi-sendi budaya Arab sebagai penopang syariat Islam itu sangat penting. Kita lanjutkan. Hadis nomor 356 kitab Fathul Kabir karangan Imam Suyuti. Ahibbullaha lima yaghdukum bih min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah karena nikmat makanan dan minuman yang diberikan kepada kalian, dan cintailah aku karena cinta kepada Allah. Cintailah ahlul bait, keluargaku, karena cinta kepadaku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Hakim dari Ibnu Abbas. Status hadis ini sahih. Pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan kepada kita semacam mata rantai cinta. Kenapa kita harus mencintai Allah? Karena Allah lah yang menciptakan kita, karena Allah lah yang menghidupkan kita, karena Allah lah yang memberi rezeki kita. Semua rezeki itu pemberian Allah, baik rezeki yang bersifatnya lahir seperti makan, minum, tidur, indahnya mata bisa melihat, indahnya mulut bisa berkata, indahnya telinga bisa mendengar. Coba Anda bayangkan, kalau mulut kita nggak bisa bicara, bisu namanya, maka kita wajib bersyukur orang-orang yang oleh Allah diberi nikmat bisa berbicara. Selanjutnya, nah, kenapa kita harus mencintai Allah? Karena Allah yang menciptakan kita, karena Allah yang memberi rezeki kita. Terus lalu kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena mencintai Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mencintai Rasul, maka kita mencintai Rasulullah. Lalu kenapa kita harus mencintai Ahlul Bait? Karena Rasulullah juga mencintai Ahlul Bait. Lalu kenapa kita harus mencintai keturunan Rasulullah? Karena Rasulullah mencintai keturunannya. Kenapa kita harus mencintai Habaib? Karena Habaib merupakan keturunan langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira seperti itu. Jadi kita mencintai orang Arab itu bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mencintai orang-orang Arab, mencintai para Habib dan para Syarifah atau Habaib, itu merupakan bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan bagian dari mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca keterangan singkatnya. Kita wajib mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dialah yang telah memberi aneka macam nikmat yang berkaitan dengan panca indera, seperti nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat penciuman, nikmat bicara, dan nikmat mudahnya memenuhi semua kebutuhan jasmaniah kita. Dan dia pula yang telah memberikan nikmat-nikmat maknawiyah atau nikmat batiniah seperti nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat ma'rifah, nikmat cahaya hati,
nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat tawah dan nikmat lainnya. Nah, di sini kenapa kita harus mencintai Allah? Karena Allah yang memberi nikmat kita, nikmat lahir dan nikmat batin. Ada sebagian orang yang tidak diberi nikmat lahir oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tidak bisa berbicara, alhamdulillah kita bisa berbicara. Ada yang tidak diberi nikmat bisa melihat, alhamdulillah kita bisa melihat. Dan sebagian orang ada yang tidak diberi nikmat hidayah iman, alhamdulillah kita orang beriman tinggal istiqomah saja. Ada sebagian orang yang tidak diberi nikmat taufik ke masjid misalnya untuk berjamaah, alhamdulillah kita diberi hidayah taufik ke masjid untuk beribadah. Kita lanjutkan untuk beribadah. Cintailah Nabi karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya, dan cintailah ahlul bait, itu keluarga Nabi, karena Nabi mencintainya, dan cintailah Habib dan Syarifah karena ahlul bait mencintainya, begitu seterusnya. Jadi ujung-ujungnya cinta yang kita berikan itu semata-mata karena cinta kepada Allah dan semata-mata karena cinta kepada Rasulullah, ujungnya itu. Nah, dalam sebuah hadis Bukhari, hadis nomor 6040 disebutkan, idza ahabballahul abda nada Jibril innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu fayuhibbuhu Jibrilu fayunadi Jibrilu fi ahli samai innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahli samai summa yud'u lahul qabulu fil ardi. Artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril dan berfirman, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka kamu cintailah ia. Maka malaikat Jibril pun mencintainya. Kemudian malaikat Jibril menyeru ahli langit, malaikat sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka kalian cintailah ia. Kemudian ahli langit pun mencintainya. Setelah itu kemudian diperuntukkan untuknya penerimaan dengan baik oleh penduduk bumi. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, status hadis ini sahih. Jadi hadis itu menjelaskan salah satu tanda orang yang dicintai oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah akan memberitahukannya kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril pun mencintai orang tersebut. Selanjutnya malaikat Jibril akan memberitahukan kepada ahli sama, penduduk langit. Nah, kemudian penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Selanjutnya ahli bumi pun akan dicintai, akan mencintai orang yang dicintai Allah. Dengan kata lain, kalau seseorang dicintai oleh Allah, maka dia akan dicintai oleh ahli langit dan oleh ahli bumi. Nah, begitupun di sini Allah mencintai Rasulullah sebagai orang Arab. Tentu malaikat Jibril dan orang-orang para malaikat di langit pun mencintai Rasulullah. Nah, tentu kita pun sebagai manusia biasa harus mencintai Rasulullah dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang ada di Indonesia adalah para habib, para ulama, para orang-orang soleh, kan begitu. Kita lanjutkan hadis nomor 357 kitab Fathul Kabir karangan Imam Suyuti berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahibbul ma'rufa wa ahlahu fa walladzi nafsi biyadihi innal barakata wal afiyata ma'ahuma. Cintailah kebaikan dan ahli kebaikan, karena demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya keberkahan dan keselamatan ada bersama keduanya. Hadis riwayat Abu Syekh dari Abu Sa'id, tertulis tanpa syarat jadi sahih, hadis hasan atau hadis dhaif. Nah, di sini Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mencintai kebaikan dan orang-orang yang ahli kebaikan. Semuanya, mau orang Arab maupun orang azam atau non Arab, kalau dia baik kita harus mencintainya. Kalau perbuatan atau budaya tersebut baik, kita pun harus mencintainya. Karena apa? Karena dalam kebaikan itulah dan dalam orang-orang baik itulah ada keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi nih,
Kalau kebaikan itu datang dari orang Arab, ada nilai plusnya. Apalagi kalau kebaikan itu datang dari para habib keturunan Rasulullah, ada plus-plusnya lagi. Apalagi teruskan begitu. Jadi memang orang Arab itu punya poin. Kalau dia berbuat baik, maka kebaikannya itu akan berlipat. Keberkahannya kan istilahnya begitu. Istilahnya beginilah. Kalau kepada orang baik, baik orang Arab maupun non-Arab, kita harus mencintainya, harus menyukainya. Tetapi kalau yang berbuat baik itu orang Arab, lebih-lebih lagi, kita harus lebih mencintainya lagi. Begitupun kebaikannya orang yang biasa menyebutnya budaya atau tradisi atau apa. Kalau dia dari luar Arab, kita pun harus mengambilnya, harus mengakui itu baik. Tetapi kalau datang dari Arab, itu lebih-lebih lagi. Karena apa? Karena bisa menjadi cahaya dalam Islam. Kita lanjutkan hadis nomor 359. Kitab Fathul Kabir karangan Imam Suyuti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbu Quraisyan fa innahu man ahabbahum ahabbahullah. Cintailah orang-orang Quraisy karena sesungguhnya barang siapa mencintai mereka, maka Allah akan mencintainya. Nah, kalau tadi kita membahas mencintai orang Arab secara umum, nah ini kan umum nih, bangsa Arab, orang Arab. Nah, di dalam orang Arab itu ada satu kabilah, ada satu bangsa, ada satu kelompok yang menurut sebagai kelompok yang terbaik, yaitu kelompok Quraisy, orang-orang Quraisy. Maka kalau mencintai bangsa Arab secara umum adalah baik, dianjurkan, apalagi mencintai orang-orang Quraisy itu lebih dianjurkan lagi. Nah, kebetulan kalau di Indonesia itu banyak habib yang bermarkah Quraisy, Habib Quraisy. Nah, Habib Quraisy, misalnya orang-orangku, rasa cinta selain kita cinta kepada kehabibannya, kita juga cinta kepada kekureisyannya, kita juga cinta kepada kearabannya, kemudian kita juga cinta mereka sebagai pionir-pionir penyebar agama Islam dan lain-lain. Singkat cerita, yang ingin saya katakan pada akhirnya bahwa kembali kepada pertanyaan tadi, apakah kita harus mencintai orang Arab? Maka jawabannya adalah harus, wajib, selama mereka sesuai dengan syariat Islam. Nah, kalau ada orang Arab yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kita membenci perilakunya, perbuatannya tersebut. Seperti apa? Ada orang Arab kafir, nah kita benci kekafirannya. Kalau dia sebagai orang Arab, kita lebih baik ya. Kalau misalnya ada orang Arab munafik, nah kita benci perbuatan munafiknya itu. Kira-kira begitu ya. Nah, sebaliknya kalau ada orang yang menggembar-gemborkan apalagi mengkampanyekan benci Arab, kita harus hati-hati, kita cek. Jangan-jangan dialah orang-orang yang tujuannya itu bukan sekedar permusuhan biasa antar sesama manusia, tetapi tujuannya ada merongrong ajaran Islam. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah, mencintai Ahlul Bait, mencintai para habib, mencintai para ulama, mencintai orang-orang Arab, mencintai orang-orang Quraisy, dan mencintai seluruh umat manusia yang berada di muka bumi ini. Allahumma amin. Sehingga ampunan dan keberkahan akan selalu bersama kita. Allahumma amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa aqrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, semoga apa yang kita lakukan Engkau terima ya Allah. Semoga kita dikelompokkan oleh-Mu menjadi orang-orang yang keluarga ahli hadis baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan bagi Anda yang kepengen membaca teks hadisnya atau membaca terjemah hadisnya atau membaca syarah hadisnya, insya Allah nanti akan tersedia pada keterangan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau menurut Anda ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, and share supaya bisa mendukung channel ini terus berkembang. Mudah-mudahan dengan cara subscribe channel ini Anda sama saya dengan subscribe sebagai ahli Quran. Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan subscribe channel ini Anda juga subscribe sebagai ahli hadis. Amin. Dan seterusnya itu harapan doa kita ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.